Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas contoh 14. Sudah di contoh 14. Nah, ini agak panjang ya untuk soalnya. Ini gunakan kembali gambar contoh 11 di atas. Jadi gambar ini kita gunakan lagi buat program bahasa C AVR berdasarkan ketentuan berikut. Nah, ini ketentuannya. Arahan di sini kita dikasih bocoran ya. Gunakan instruksi logika dan geser. Entah itu geser kanan atau geser kiri atau keduanya. Instruksi logika bisa meliputi AND atau OR atau NOT atau XOR juga ada. Jadi seperti itu. Ini yang mana yang dipakai nanti kita bahas. Untuk pin-pin yang digunakan atau port yang digunakan yaitu port A tetap ya. Port A ini mulai PA0 sampai PA7 ini tetap digunakan untuk LED 0 sampai LED 7 di sini. LED 0 sampai LED 7. Tetap untuk LED-nya ini active low, nggak berubah. Yaitu nyala pada saat kita kasih 0 di sini, di kaki mikrokontrolernya. Untuk saklarnya, ini saklar ya, tetap terhubung dengan PC0 sampai PC7. Saklarnya ada 8 ya, saklar 0 sampai saklar 7 di sini. Oke. Untuk yang ini saya pindah ya. Pembahasannya ini ya, aturan ini ya. Aturan yang dibuat di soal ini ada tuh 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 aturan. Ada 8 aturan. Nah, langsung kita bahas di sini saja untuk aturannya ya. Oke. Ini aturannya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, untuk saklar itu terhubung dengan PC ya, port C. Saklar terhubung dengan port C. Untuk LED atau LED terhubung dengan port A. Jangan sampai salah atau kebalik. Oke. Ketentuan yang pertama, jika saklar 0 S0 berarti yang terletak di PC 0 ya, tutup atau close atau on atau kita tekan, maka LED 4 menyala. Nah, ini pasangannya saklar 0 dengan LED 4. Nah, nggak biasa ini, nggak seperti biasa, nggak seperti sebelumnya. Ini ada modifikasi, ada beberapa modifikasi dari contoh-contoh sebelumnya. Oke, jika saklar 0, saya tulis yang terletak pada PC0, dia tutup atau close atau ditekan, maka nah ini ditutup berarti dia nilainya 0 kan ya, logiknya 0. Maka LED 4 menyala. LED 4 ini terletak pada PA kan ya, PA keempat. Maka PA 4 seperti ini, semoga cukup yang kanan ini. PA 4 sama dengan menyala berarti 0 juga. LED-nya kalau nyala kan 0. Oke. Selanjutnya di sini oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada komanya ini ya, ada komanya. Koma pada saat S0 buka, saklar yang ke 0 buka atau tidak ditekan, berarti dia saya kasih koma di sini aja. Pada saat S0 buka, di mana S0 ini terhubung dengan PC0 sama ya. PC0 buka. Kalau terbuka berarti logiknya 1. LED 4 mati atau padam. Berarti PA 4 sama dengan 1 juga. Karena LED-nya aktif low. Oke, selanjutnya
yang kedua, ini yang pertama, ini aturan yang kedua di soal ini. Oke, saya berharap cukup ini. Aturan yang kedua di sini, jika saklar S1 tutup, nah, S1 terhubung dengan PC1 ya. Kalau tertutup berarti dia nilainya 0 atau ditekan. Tutup itu maksudnya dia ditekan, dia terhubung ya. Saklar, kalau saklar, saya cerita dulu, kalau saklar itu yang normally open ya. Saklar yang normally open. Saklar yang normally open itu kalau tidak diapa-apain, dia itu terbuka. Kalau kita tekan atau kita geser itu bisa tertutup atau nyambung. Nah, karena dia tertutup atau nyambung, maka logiknya jadi 0 karena terhubung dengan ground gitu ya. PC1 hubungannya dengan LED 5. Berarti dia hubungannya dengan PA5. PA5. PA5-nya juga menyala. Berarti kalau nyala 0 di sini. Selanjutnya pada saat S1 buka maka LED 5 padam. Nah, pada saat wah ini nggak cukup kayaknya. Sebentar. Oke, kita taruh di bawahnya aja nanti. Oke, pada saat PC1 saya lanjutkan. PC1-nya dia terbuka atau nggak ditekan. Nah, berarti logiknya 1 ya pada saat nggak ditekan, maka LED 5 padam. LED 5 padam. PA5 sama dengan 1 juga. Oke, selanjutnya saya taruh di bawahnya sini ya. Pada saat S2 tutup, maka LED 6-nya menyala. S2 tutup berarti PC2 tutup logiknya 0, maka LED 6 itu berarti PA6 nyala berarti logiknya 0 juga. Selanjutnya S2 terbuka berarti PC2 logiknya 1, maka LED 6 PA6 padam logiknya 1 juga. Kita lanjutkan sampai bawah. Nah, ini jika saklar S3 tutup, PC3 sama dengan 0, maka LED 7 nyala. Berarti PA7. 0 juga kalau nyala. Selanjutnya, pada saat S3 terbuka, maka PC3 buka berarti logiknya 1 ya, nggak diapa-apain, nggak ditekan. Maka LED 7 yang terletak pada PA7 itu 1 juga logiknya. Kita ganti warna. Selanjutnya ini ada S4 tutup. Nah, S4 tutup. PC4 tertutup. Nah, tertutup berarti logiknya 0. Nah, ini perlu diperhatikan LED 0 padam. LED 0 padam. Maka LED 0 padam. Berarti PA0 padam logiknya 1. Nah, dari tadi kan kita pada saat saklarnya tutup, LED-nya nyala semua kan ya. Keempat aturan ini. Baru aturan yang kelima ini saklarnya tutup tapi LED-nya mati atau padam. Berarti ini berbeda ya dengan aturan keempat aturan di atas. Aturan kelima ini agak berbeda dengan aturan sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjutkan pada saat S4 terbuka, berarti PC4 logiknya 1, maka LED 0 yang terletak pada PA0 sama dengan menyala logiknya 0. Nah, ini kebalikannya ya berarti ya. Nah, pada saat saklarnya terbuka LED-nya nyala, atau pada saat saklarnya logiknya 1 LED-nya logiknya 0. Pada saat saklarnya logiknya 0 LED-nya logik 1. Berbeda dengan yang 4 di atas ini, aturan 1 sampai 4. Nah, kalau sebelumnya pada saat saklarnya tertutup atau di-on-kan atau ditekan, LED-nya nyala. Jadi
0 sama 0, 1 sama 1. Kalau ini 0 sama 1, 1 sama 0. Berkebalikan ya antara aturan nomor 1 sampai 4 dengan yang kelima. Kita lihat aturan yang keenam. Pada saat S5 tutup, berarti PC5 0. Nah, LED 1 padam. PA1 sama dengan 1. Nah, ini juga berkebalikan. Pada saat S5 buka, berarti PC5 logiknya 1, LED-nya nyala. LED 1 nyala, berarti PA1 sama dengan 0. Seperti ini. Selanjutnya S6 tutup, LED 2 padam. S6 berarti PC6 tutup, logiknya 0, maka LED 2 berarti PA2. PA2 sama dengan 1. Selanjutnya pada saat S6 buka, PC6 logiknya 1, maka LED 2 nyala, berarti PA2 sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika S7 tutup, berarti PC7 0, maka LED 3 padam, berarti PA3 ya, sama dengan 1. Saat S7 buka, berarti PC7 sama dengan 1, maka LED 3, berarti PA3 sama dengan 0. Nah, jadi ini bisa kita lihat ada dua tipe di sini ya. Tipe 5 sampai 8 dan tipe 1 sampai 4. Nah, ini golongannya 1 sampai 4 atau grupnya 1 sampai 4. Ini dia kalau saklarnya logiknya 0, LED-nya ya 0. Nah, itu seperti itu ya. Kalau saklarnya logiknya 1, ya LED-nya 1. Itu golongan yang pertama atau grup yang pertama. Grup yang kedua seperti ini. Itu kalau saklarnya 0, LED-nya 1. Kalau saklarnya 1, LED-nya 0, berarti kebalikan. Nah, ini kebalikan. Grup yang pertama ini cenderung sama. Sama maksudnya di sini sama antara saklar dan LED. Ini kebalikan antara saklar dan LED. Seperti itu. Oke. Terdapat dua golongan ya. Golongan 1 atau grup 1 sampai 4. Yang mana dia terdiri dari S0 sampai S3. Nah, ini dan LED 0 dan LED 0 sampai dan LED 4 sampai LED 7. Nah, ini agak berbeda dengan sebelumnya. Ini grup pertama. Grup kedua, grup 5 sampai 8 itu mulai saklarnya saklar 4 sampai saklar 7 dan LED-nya itu LED 0 sampai LED 3. Nah, ini ditukar nibelnya. Nah, yang ini ada penukaran nibel kan ya. Ditukar ini, di swap atau ditukar. Jadi seperti itu. Kalau di sini polanya kalau di yang grup 1 sampai 4 itu polanya jadi pada saat saklarnya nilainya 0, maka LED-nya nilainya 0 juga. Terus pada saat saklarnya nilainya 1, polanya seperti ini ya, maka LED-nya bernilai 1 juga. Berbeda dengan grup yang 5 sampai 8, yaitu pada saat saklarnya bernilai 0, justru LED-nya bernilai 1. Nah, tipenya seperti ini. Selanjutnya pada saat saklarnya bernilai 1, malah LED-nya bernilai 0. Jadi seperti ini. Oke, nggak ada masalah. Coba nanti kita bahas patternnya atau polanya memang seperti ini.
Nah, coba kita lihat di sini. Ini simulasinya. Jadi di sini mana ininya? Oke. Jadi di sini saklar 0 pada PC0 dan PC1, PC2, PC3 ini mempengaruhi LED 4 sampai LED 7. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, antara PC0 sampai PC3 ini masuk grup pertama. Grup pertama. Nah, PC4 sampai PC7 ini masuk grup kedua. Nah, ini LED-nya juga untuk port yang digunakan masih sama ya. Ini grup 2 yang berkebalikan ya. Pada saat logiknya high semua di sini, nah Anda lihat sendiri. Nah, ini masuk grup 1. Kalau boleh kita grupkan ya. Grup 1 biar sama di sini grup 2. Oke. Jadi seperti ini. Oke, coba kita lihat pada simulasi Proteus. Kita ubah satu persatu ya. Ini karena formatnya video jadi jalan terus. Coba kita lihat formatnya di sini. Simulasinya, simulasi Proteusnya di sini. Oke. Langsung kita run. Coba Anda lihat di sini PC0, PC1, PC2, PC3 ini high masuk di grup 1 ya. Nah, dan dia mempengaruhi PA4 sampai PA7. PC0 mempengaruhi PC4, PA4, PC1 mempengaruhi PA5 atau LED 5. Nah, pada saat saya on-kan satu saja, nah, seperti ini PC0 akan mempengaruhi PA4 seperti ini. Nah, begitu juga PC1 mempengaruhi PA5. Nah, seperti ini ya. PC2 mempengaruhi PA6. PC3 mempengaruhi PA7. PC4 masuk di sini mempengaruhi PA0. Ini PC4 mempengaruhi PA0 dan seterusnya. Nah, seperti ini. PC6 mempengaruhi PA2 dan yang terakhir PC7 mempengaruhi PA3. Ya, jadi seperti ini. Nah, oke. Kita stop dulu. Kita lanjutkan di slide-nya. Ini. Selanjutnya ini ada pembahasan program. Oke. Langsung saja kita ke programnya. Nah, di sini kita punya include avr.io.h. Kita memasukkan header IO. Terus langsung kita masuk ke program utamanya di sini. Di dalam program utama ini kita kita mendeklarasikan variabel yang bernama A dengan tipe datanya unsigned char ya. 8 bit unsigned char. Sesuai dengan kebutuhannya cuma 8 bit. Selanjutnya untuk DDRA sama dengan 0xFF ini sebenarnya sudah dibahas pada beberapa video sebelumnya. Tidak perlu terlalu detail ya. DDRA sama dengan 0xFF ini untuk menyeting port A sebagai output. Outputnya kita menggunakan LED ya. Outputnya kita menggunakan LED. LED di sini. Nah, DDRC sama dengan 0x00. Berarti port C semuanya sebagai input. Inputnya berupa saklar. Oke. Selanjutnya port C kita pull up ya. Dengan men-setting register port C sama dengan 0xFF. Kita aktifkan pull up resistor internalnya. Oke, langsung kita masuk ke while 1 looping while 1. Di sini ada A sama dengan pin C. Nah, ini sama dengan contoh sebelumnya. A sama dengan A
di XOR-kan dengan 1111 0000, satunya 4, nolnya 4. Yang berbeda di sini. Nah, yang berbeda di sini. Terletak di sini. A sama dengan A kita geser ke kiri 4 kali, di-OR-kan dengan A kita geser ke kanan 4 kali. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk swap nibel atas dengan nibel bawah. Nah, sesuai dengan yang kita bahas pada soalnya tadi, di sini. Nah, nibel bawah S0 sampai S3, mohon maaf ya. S0 sampai S3 ini kan terletak di pin C ya, atau port C ya. Terletak di port C. Port C0 sampai 3. Dan ini terletak di port A, LED-nya. Nah, S0 sampai S3 terletak di port C0 sampai 3. L4 sampai L7 terletak di port A 4 sampai 7. Berarti kan nibel bawah itu berpasangan dengan nibel atasnya port A. Nibel bawahnya port C berpasangan dengan nibel atasnya port A. Ya, ini kan nibel atas. Nibel atas. Nah, ini nibel bawah. Nah, ini nibel atas. Ini nibel bawah. Jadi dibalik atau di swap, ditukar. Jadi kalau sebelum-sebelumnya nibel bawah berpasangan dengan nibel bawah, nibel atas berpasangan dengan nibel atas. Sekarang tidak, nibel bawah punyanya saklar 0 sampai saklar 3 berpasangan dengan nibel atas, LED 4 sampai LED 7. Selanjutnya nibel atas saklar 4 sampai saklar 7 berpasangan dengan nibel bawah. Nibel bawah LED 0 sampai LED 3. Jadi seperti itu. Programnya harus mengikuti seperti itu nanti. Nah, makanya ada ini yang membuat beda dari program-program sebelumnya itu ini. A sama dengan A geser kiri 4, di-OR-kan dengan A geser kanan 4. Terus kita nilai A ini kita tampilkan pada LED atau port A. Oke, karena di sini ada XOR ya, ada XOR. Coba saya tulis lagi. Mana tadi? Oke, XOR, truth table-nya XOR. Oke, kita pakai nama input 1, input 2, dan output. Jadi seperti ini ya. Pada saat input 1 dan input 2-nya 0, sama-sama nolnya, outputnya 0. Pada saat input 1-nya 0, input 2-nya 1, outputnya 1. Pada saat input 1-nya 1, input 2-nya 0, outputnya 1. Dan yang terakhir pada saat sama-sama satunya inputnya, outputnya 0. Di sini ya, ikut sini. 0. Jadi jangan sampai salah nanti. Oke, kita buat perumpamaan. Untuk menguji algoritma ini atau program yang ada di sini. Oke, kita buat asumsi. Asumsi pertama. Nanti ada 2 asumsi ya. Atau contoh pertama dari program ini. Kita anggap sekarang PC5-nya kita on-kan, kita tutup. C5 tutup. Nah, maka logiknya sama dengan 0 kan ya. Ini saklarnya tutup. Saklar 5 tutup. Saklar ke-5 tutup. Nah, nilainya sama dengan 0. Terus coba kita lihat di aturan sebelumnya, aturan yang ada di soal. Pada saat PC5 0, kondisi LED-nya seperti apa? Pada saat PC5 0, maka nah ini
LED 1 padam, PA1-nya nilainya 1. PA1-nya nilainya harus 1. Oke, kita uji ini. Anda bisa menguji dengan apa itu namanya? Kemungkinan yang lain ya. Yang penting sesuai dengan aturan itu ya. PC pada saat PC 50 PA 1-nya atau LED 1 itu harus mati. Pada saat saklar kelima saya tekan, LED 1-nya harus mati. Apakah benar? Nah, ini kita cari. Apakah benar seperti ini? Oke, kita buktikan dengan algoritma ini. Dengan program yang ada di dalam while 1 ini. Oke, pertama yang harus kita lakukan yaitu mengisi atau men-setting nilai A sama dengan pin C. Nilai A sama dengan pin C. Nah, pada saat seperti ini, di saat awal kan saklar atau push buttonnya kita biarkan dulu ya. Nilai awalnya semuanya 1. 1 ini ya, 1 nilai seperti ini. Kalau kita biarkan nilai saklarnya atau nilai push buttonnya atau nilai deep switch-nya itu 1 semua nilainya. Pada saat ada salah satu yang kita tekan seperti contoh yang ada di sini, PC5 sama dengan 0. Ini apa yang terjadi selanjutnya? Nah, maka susunan bitnya akan menjadi seperti ini. 1, 1, 0. Nah, 0 ini miliknya PC5, 1. Lainnya tetap 1 semua. Nah, ini miliknya PC5. Nah, seperti ini. Nilai pin C yang kelima atau port C yang kelima nilainya 0. Yang lainnya tetap karena tidak ditekan. Dalam asumsi ini ya, dalam asumsi atau contoh. Nah, asumsi 1, saklar 5 tutup, maka nilai PC5 sama dengan 0. Seharusnya LED pertama, LED 1, itu nilainya 1. Nah, kita buktikan apakah benar seperti ini. Kita buktikan apakah PA1 nilainya 1. Dan ini nanti hasilnya apakah sesuai dengan aturan yang ada di soal. Nah, seperti itu. Susunan seperti ini nanti apakah akan menghasilkan susunan seperti yang ada di soal atau aturan yang ada di soal. Oke. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? A sama dengan A XOR ini ya. A sama dengan A XOR A sama dengan A XOR 0B, atau langsung kita tulis bitnya nggak apa-apa. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Tujuannya apa ini? XOR ini tujuannya untuk membalik nibel yang atas dan nibel yang bawah kita biarkan. Nah, nibel yang atas saja dibalik, nibel yang bawah dibiarkan. Maka nilai A sama dengan apa? Sama dengan nilai A yang awal 1101, 1111, kita XOR-kan dengan 1111, 0000. Ini XOR. 1 di XOR-kan dengan 0, saya ganti warna aja. 1 di XOR-kan dengan 0 hasilnya 1. Ini juga 1, 1, 1. 1 XOR dengan 1 hasilnya 0. 0 XOR 1 hasilnya 1. 1 di XOR dengan 1 hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Oke, seperti ini. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Setelah kita meng-XOR-kan A dengan bit masking ini, selanjutnya kita main di sini. Nah, kita akan ngecek ini. A kita geser 4, geser ke kiri 4, diorkan dengan A kita geser ke kanan 4. Nah, ini nilai A yang terakhir.
Nah, selanjutnya kita mengikuti rumus yang ini ya, rumus yang ini. Ini nilai A yang baru, yaitu A sama dengan 00101111 ya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Langsung saja kita geser ke kiri nilai A ini sebanyak 4. Langsung saja ya. A geser kiri 4. Hasilnya berapa? Ini kita geser ke kiri, yang ini hilang, yang ini menjadi nibel atas. Berarti 1, 1, 1, 1. Nah, di sini empty space ini atau tempat yang kosong ini diisi dengan 0, 0, 0, 0, 0. Oke, selanjutnya A kita geser ke kanan. Sebanyak 4. Menjadi apa? Nah, ini kita geser ke kanan sini ya, ke kanan. Berarti 111 ini hilang. Yang ini 0010 pindah ke nibel bawah. Yang awalnya nibel atas pindah ke nibel bawah. Berarti di sini kan ada tempat kosong diisi oleh 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Oke. Di sini apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan OR. Berarti operasi logikanya XOR dan OR. OR. Hasilnya berapa di sini? 0 diorkan dengan 0, hasilnya 0. 0 dengan 1, 1. Ini 0, 0. Ini semuanya 1 ya. 1 diorkan dengan 0. 1, 1, 1, 1. Oke, ini nilai A yang baru. Nah, nilai ini sama dengan port A. Ini sama dengan port A. Nah, kita cek nih. Kita cek. Tadi kan di asumsinya PC5 sama dengan 0, maka PA1-nya sama dengan 1. Oke, PA1. Ini port A. Susunannya ini ya, ini bit ke-7, ini bit ke-0, 1, 2, 3, 4, saya tulis semua, 5, 6. Nah, PA1 di mana? PA1-nya ada di sini. Nah, PA1-nya ada di sini. Nah, nilainya berapa? 1. Ini PA1. PA1 sama dengan 1. Dan asumsi di atas dan pengujian di atas itu menghasilkan hasil yang benar dengan kita menggunakan program yang ada di sini di dalam WL1 ini. Dan benar atau sesuai. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Nah, coba kita cek aja. Oke, coba kita cek bit-bit yang lainnya. Nah, di sini saklar ya, bitnya saklar ya. Ini punyanya saklar. Nah, ini punyanya LED. Oke, coba kita lihat saklar yang 0, 1, 2, 3. Nah, saklar 0, 1, 2, 3 ini kan nanti berhubungan dengan LED 4, 5, 6, 7. Nah, seperti yang ada di ketentuan soal, saklar 0 sampai saklar 3 itu hubungannya dengan L4 dan sampai L7. Dan ini nilainya sama, maksudnya sama gini. Pada saat saklarnya logiknya 1, maka LED-nya juga logiknya 1. Pada saat saklarnya tidak ditekan, LED-nya mati. Coba kita lihat lagi. S0 ya. Nah, pada saat ini di sini ya, saklar buka, LED padam. Pada saat saklarnya tidak ditekan, LED-nya mati atau padam. Begitu juga yang ini, ya sama kan ya. Nah, sesuai dengan pattern atau pola yang ini kan ya. Saklarnya ditekan, LED-nya nyala. Saklarnya tidak ditekan, LED-nya tidak nyala. Sesuai dengan pattern yang ada di soal.
sama logiknya. Nah, untuk PC5, nah PC5 ini kan saklar kelima, ini 4, ini 6, ini 7. Nah, saklar 4 sampai 7 itu berhubungan dengan LED 0 sampai LED 3. Dan nah, logikanya itu berlawanan. Pada saat saklarnya 1, LED-nya 0. Pada saat saklarnya 0 ditekan, LED-nya nilainya 1. Dan begitu juga seterusnya kan sama ya. Di sini nilainya 1, di sini 1, di sini 0, 0. Jadi sudah sesuai, sudah sesuai. Untuk sebenarnya ini ada asumsi yang kedua, tetapi tidak saya bahas karena terlalu panjang nanti videonya ya. Anda bisa mengujinya sendiri, coba Anda uji. Saya pengen umpamanya ini anggap saja asumsi yang kedua ya. Kalau yang sudah saya kerjakan di asumsi yang kedua itu PC6 saya buat 0 logikanya, dan seharusnya PA2 nilainya 1. Nah, ini kan PC6 berarti ikut grup yang kedua, PC6. Dan ini berkebalikan kan ya, harus seperti ini, Nanti hasil akhirnya harus seperti ini. Selanjutnya ada 2, PC3 saya buat 0. Seharusnya PA7 nilainya 0 juga. Nah, ini grup 1, masuk di grup 1. Yang logiknya sama. Ini grup 2. Yang logiknya beda. Hasil logiknya beda ya. 0 dengan 1, kalau yang sama 0 dengan 0, 1 dengan 1. Jadi seperti itu. Sebenarnya ini sudah saya bahas di atau sudah saya bahas di coretan saya, tetapi tidak saya masukkan video karena terlalu lama nanti videonya. Ini saja sudah 37 menitan. Oke, silakan dicoba sendiri asumsi yang kedua ini. Silakan dicoba sendiri asumsi yang kedua ini. Silakan dicoba. Atau Anda punya asumsi lain, silahkan. Yang penting harus mengikuti sesuai yang ada di soal. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan contoh yang ke-14 ini. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang ke-15. Nah, contoh 15 ini ada 2 versi program nanti ya. Akan coba kita bahas kedua-duanya. Cukup sekian untuk contoh 14. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya, sebelum saya akhiri, coba kita lihat implementasi pada minimum system atau board microcontrollernya. Saya sampai kelupaan. Sebentar. Oke, berikut ini implementasi pada board microcontrollernya. Di sini saklar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saklar 0, 1, 2, 3 ini akan mempengaruhi LED 4, 5, 6, 7. Dan saklar 4, 5, 6, 7 akan mempengaruhi LED 0, 1, 2, 3. Mari kita perhatikan untuk implementasi pada board microcontrollernya. Nah, ini saklar 0, 1, 2, 3. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Saya tekan 22. Oke. Nah, ini saklar 5, 6, 7. Nah, ini saklar 0 sampai 3 mempengaruhi LED 4 sampai LED 7. Ini saklar 4 sampai 7 mempengaruhi LED 0 sampai 3. Oke, mungkin cukup sekian untuk video
implementasi pada board microcontrollernya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.